Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sukses, salam bahagia untuk seluruh sobat SR dan para pemirsa dimanapun Anda berada. Berjumpa kembali dengan kami di channel ini, channel Sultan Rahmat Detektif Misteri Gaib. Ingat, yang kami cari adalah sebuah kebenaran, bukan pembenaran. Yang kami buktikan adalah dalil, bukan sekedar berdalih. Yang kami kemukakan adalah argumen, bukan sentimen. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, kami kembali hadir di hadapan para pemirsa untuk terus berbagi pengetahuan tentang dunia metafisika. Dan kesempatan hari ini kami akan terus melanjutkan pembahasan materi tentang gangguan-gangguan dari bangsa jin terhadap manusia, khususnya para wanita. Di beberapa hari yang lalu kami sudah menyajikan video di channel ini tentang gangguan bangsa jin terhadap kaum wanita, berupa gangguan pada saat kaum wanita datang bulan atau menstruasi. Kemudian ada juga gangguan bangsa jin terhadap pasangan suami istri, khususnya wanita atau istrinya yang diganggu tidak bisa terjadi pembuahan, sehingga mengakibatkan sulit untuk dapat keturunan. Nah, hari ini kami akan membahas tentang gangguan bangsa jin kepada manusia, yaitu para wanita, tentang menghilangkan janin atau bayi yang berada di rahim seorang wanita. Lalu bagaimana ini bisa terjadi dan bagaimana cara kita untuk dapat menanggulangi atau meminimalisir gangguan-gangguan bangsa jin terhadap seorang wanita yang dalam konteks yaitu gangguannya bersifat menghilangkan jabang bayi atau calon bayi yang berada di rahim seorang wanita. Kita akan bahas setelah jeda berikut ini. Para sobat dan para pemirsa, berjumpa kembali dan kami akan melanjutkan pembahasan tentang gangguan bangsa jin terhadap manusia, khususnya para wanita. Dan untuk jenis gangguan bangsa jin terhadap wanita, yaitu dengan cara menghilangkan calon bayi yang berada di rahim seorang wanita, ini berkriteria cukup berat. Karena jenis gangguan ini akan sangat merugikan manusia. Apa sebab bangsa jin ini berada di rahim seorang wanita lalu menghilangkan calon bayi yang berada di rahim seorang wanita? Ada beberapa sebab yang paling besar mendominasi penyebab kenapa jin ini mengganggu sampai tahap seperti itu. Yang pertama ada karena perjanjian dari para leluhur-leluhurnya pada zaman dahulu. Bisa jadi leluhurnya ini pernah melakukan perjanjian dengan bangsa jin. Mereka ingin cepat kaya, ingin mendapatkan harta yang banyak, ingin mempunyai jabatan, pangkat, kedudukan, kemudian ingin jadi orang terkenal, popularitas. Sehingga ketika orang yang melakukan perjanjian ini sudah meninggal dunia, tidak serta-merta kemudian jin ini menghilang begitu saja. Jin ini akan terus mencari garis keturunan dari orang-orang yang pernah melakukan perjanjian dengannya. Nah, ketika mendapatkan ada salah satu dari garis keturunan orang-orang yang pernah melakukan perjanjian dengannya, maka jin ini akan mengganggu orang tersebut. Kalau dia seorang wanita, maka ketika pada saat dia hamil, maka akan diganggu dengan cara menghilangkan janin yang berada di rahim wanita tersebut. Dengan kata lain, janin itu sebagai tumbal atas perjanjian leluhurnya pada saat itu. Kemudian yang kedua, penyebab bangsa jin ini ada di rahim seorang wanita dan mengganggu sehingga membuat janin di rahim meninggal dunia, itu karena ada perbuatan sihir yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak senang, yang tidak suka, yang dendam terhadap orang tersebut.
karena mungkin ada konflik, ada permasalahan sehingga orang lain datang ke dukun dan dukun melakukan aksi sihir, mengirimkan bangsa jin kepada wanita tersebut sehingga membunuh, mengganggu bayi yang berada di rahimnya. Nah, bentuk daripada gangguan ini yang mengakibatkan bayinya meninggal dunia ini banyak jenisnya. Yang pertama itu ada jin yang merusak bayi ya. Jadi dari sperma kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi segumpal daging. Nah, pada saat berusia 1-2 bulan ini ketika ruh itu belum ditiupkan, ini jin mengganggu dengan cara menghancurkan janin tersebut. Dan kami pernah mengalami sebuah kasus seperti ini setelah diperiksa ke rumah sakit dan di USG dengan alat 3 dimensi. Ini calon bayinya menjadi serpihan-serpihan di rahimnya. Mau tidak mau harus dikiret, dikeluarkan karena sudah meninggal dunia. Padahal wanita tersebut tidak mengalami benturan dengan benda keras, terjatuh dan lain-lain sebagainya. Bahkan dia sendiri bingung kenapa sampai seperti ini, sehingga calon bayi yang berada di rahimnya ini mati menjadi serpihan-serpihan darah. Kemudian yang kedua, ada jenis gangguan bangsa jin yang mengakibatkan bayi itu meninggal dunia. Ini karena jin ini menyumbat saluran makanan dari perut ibunya ke calon janin tersebut. Jadi kalau dalam dunia medis ini bayi itu nanti ada saluran yang menyuplai makanan nutrisi dari sang ibu. Nah, pada saat diganggu, saluran yang akan mengirim nutrisi kepada calon janin ini disumbat sehingga bayi itu tidak berkembang, bayi itu tidak tumbuh menjadi besar, bayi itu tidak hidup, akhirnya dia mati di dalam kandungan sang ibu. Dan ini juga pernah kami alami dari beberapa orang yang berkonsultasi kepada kami tentang kondisinya pada saat itu. Dan setelah diperiksa ke dokter, ke rumah sakit, ternyata bayinya tidak berkembang, mati karena saluran untuk menyuplai nutrisi kepada calon bayinya ini tersumbat. Dan apa yang menjadi penyebab penyumbatannya sampai saat ini sang dokter juga tak mampu menjawabnya. Jadi ini bentuk gangguan-gangguannya yang diberikan oleh bangsa jin kepada kaum wanita. Lalu bagaimana cara kita untuk meminimalisir kondisi seperti ini? Yang pertama, kami selalu sarankan agar tetap terus berdoa dan memohon, meminta hanya kepada Allah. Perbanyak taubat dan istighfar kepada Allah. Kemudian yang kedua, kalau Anda melakukan dengan metode ruqyah, lakukan pengobatan ruqyah ini dengan berkala dan rutin, bukan sekali 2 kali. Kemudian baca beberapa ayat-ayat suci Al-Quran yang ditiupkan ke tangan kita. Kemudian setelah selesai membaca ayat-ayat suci Al-Quran, tangan kita ini diusapkan ke rahim. Terus rutin. Kemudian juga yang ketiga, Anda bisa melakukan mandi air ruqyah yang telah dicampur dengan daun bidara. Kemudian juga Anda bisa mengkonsumsi obat-obatan herbal at-tibu an-nabawi seperti jintan hitam, habatus sauda, minyak zaitun, kurma ajwa, dan herbal-herbal lainnya yang mendapatkan rekomendasi dari hadis Rasulullah SAW. Dan terus lakukan ini secara berkala, jangan putus asa. Jangan merasa bahwa kita sudah kalah dengan gangguan-gangguan jin tersebut. Terus istiqomah, terus semangat, dan terus memohon pertolongan hanya semata-mata kepada Allah. Selamat beraktivitas, salam sukses, salam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.